Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News sidang putusan Undang-Undang MD3. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengamat komunikasi politik, Mas Ari Junaidi. Selamat sore, Mas Ari. Selamat sore, Mbak. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pembacaan dari sidang uji materi dari Undang-Undang MD3. Sudah jelas nih ya, arahnya ditolak. Betul. Pandangan Mas Ari sendiri seperti apa? Karena tadi kita sempat berbincang, kalau misalnya ini diterima, berarti ini juga menjadi kisi-kisi untuk undang-undang pilkada. Seperti apa? Ya, ini merupakan akhir sebuah cerita gitu ya, dan tapi sayang ceritanya menjadi sad ending, bukan happy ending bagi koalisi Jokowi JK. Namun yang jelas gitu ya, ini sebuah paket, satu paket dari barisan sakit hati gitu ya, saya sebut koalisi merah putih. Untuk menggagalkan kemenangan-kemenangan Jokowi. Kalau di medan MK lewat gugatan terhadap hasil Pilpres, mereka kalah. Namun kita melihat gitu ya, aroma hasil dari sidang MK kali ini yang mengadili tentang Undang-Undang MD3 itu menjadi turbulen politik bagi Jokowi JK. Nah, keputusan hari ini di MK ini menggambarkan bahwa pimpinan DPR dan alat kelengkapannya tentu didasarkan pada koalisi atau gabungan dari 5 fraksi untuk mengajukan pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Oleh karena itu sangat sempit gitu ya bagi peluang Jokowi JK untuk menguasai dalam tanda kutip gitu ya pimpinan dan kelengkapan alat DPR. Nah artinya ini kan tidak lagi dikuasai oleh pemenang pemilu. Nah tadi kita juga sempat berbincang untuk pengajuan tadi sidang ini ada 4 fraksi, dan apakah Jokowi JK nantinya bisa menambahkan 1 fraksi lagi hingga menjadi 5 fraksi akhirnya bisa memajukan Undang-Undang MD3 ini akhirnya lolos? Iya, ini kan berdasarkan hanya bagaimana cara mengatur pimpinan DPR. Selama ini gitu ya, berdasarkan aturan yang sudah berlaku, bahwa pimpinan DPR itu ditentukan oleh partai pemenang pemilu. Dan ini berlaku juga hingga saat ini di DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD 2 tingkat kabupaten dan kota. Lahirnya Undang-Undang MD3 ini menabrak sebuah kelaziman dalam politik gitu ya, bahwa partai pemenang pemilu menjadi pimpinan DPR. Sama seperti kejuaraan di Asian Games gitu ya, pelari yang tercepat mendapatkan medali emas gitu ya. Nah kali ini medali emas itu lolos dari partai pemenang pemilu, karena diberikan pada gabungan 5 fraksi untuk mengajukan pimpinan DPR. Oleh karena itu sangat lucu gitu ya dalam sebuah aturan kenegaraan. Pemenang pemilu di DPRD tingkat 1, tingkat 2 diduduki oleh partai pemenang pemilu. Namun di level DPR justru ditentukan oleh kewenangan dari 5 fraksi. Nah, oleh karena itu dalam sisa waktu ini gitu ya, politik itu tidak ada yang angka yang pasti, tidak ada matematika politik itu tidak ada yang jelas gitu, yang pasti bahwa di sisa hari ini tentunya koalisi Jokowi JK harus menarik 1 gerbong lagi gitu ya, 1 partai lagi, 1 fraksi lagi dari koalisi merah putih untuk bisa mengajukan pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Oke, baik. Ya, kami lanjutkan dialog dengan pengamat komunikasi politik Ari Junaidi. Mas Ari, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah ditolak, namun ini kita temukan ternyata ada 2 dissenting opinion. Yang salah satunya tadi dari Hakim Maria Farida dan Arif Hidayat. Arif Hidayat, ya. 2 lawan 7, tetap saja sudah pasti tetap ditolak. Seperti apa nih pandangan Mas Ari? Ini menggambarkan bahwa masing-masing individu hakim mempunyai komitmen terhadap keadilan, demokrasi. Oleh karena itu saya sangat appreciate gitu ya, apa yang ditampilkan oleh Bu Maria Farida dan Pak Arif Hidayat telah memberikan pembelajaran penting gitu ya, bahwa Undang-Undang MD3 memang bermasalah gitu ya, karena undang-undang ini tidak sejalan, tidak linier gitu ya dengan komposisi anggota DPRD di DPRD di tingkat 1 maupun 2. Nah, oleh karena itu 7 hakim yang mempunyai pandangan berbeda, tentu kita tidak bisa mengharapkan sama dengan gugatan hasil Pilpres kemarin gitu ya, bahwa 7 ini sama dengan idealnya gitu ya, bahwa di undang-undang gugatan hasil Pilpres mereka secara bulat memutuskan menolak gugatan dari Prabowo Hatta. Oleh karena itu ini merupakan salah satu saatnya gitu ya, bahwa tiang bendera demokrasi itu mulai diturunkan, bahwa kita mengalami setengah tiang demokrasi. Nah, setidaknya 2 pandangan dari 2 hakim ini setidaknya masih memperlihatkan kalau ada hakim masih bersikap netral untuk sidang ini. Iya, ada nurani gitu ya, ada nurani dari keberpihakan anggota majelis hakim. Ada salah satu poin gugatan bahwa dengan adanya Undang-Undang MD3 menutup peluang bagi kiprah perempuan di pentas politik DPR.
Tadi ada satu poin yang gugatan keterwakilan perempuan ditolak seperti itu. Berarti akan menutup kesempatan untuk wakil rakyat dari perempuan untuk masuk ke DPR. Dan saya rasa Bu Maria Farida merasakan gitu ya bahwa peluang perempuan tertutup untuk berkiprah di pentas pimpinan DPR. Oleh karena itu bisa dibaca dengan logika yang sederhana, lebih banyak pria menguasai mayoritas di DPR. Demikian juga usulan dari gabungan 5 fraksi itu pun sekarang sudah menskenariokan dari Golkar misalkan ada nama Ade Komarudin, ada Fadel Muhammad, ada Setia Novanto, kemudian dari P3 Roma Hurmusi, kemudian dari Gerindra Fadlizon, kemudian sudah dikapling-kapling dan tidak ada yang namanya keterwakilan unsur perempuan dalam pimpinan DPR. Lalu bila ingin menarik satu koalisi lagi untuk menarik satu fraksi lagi, kira-kira gambaran dari Mas Ari, fraksi mana yang akan dipilih nanti oleh Jokowi JK? Kalau kita lihat gitu ya bahwa Presiden SBY selaku Ketua Umum Demokrat ini kan juga rempong gitu ya, galau gitu ya, setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Nah kita berharap juga bahwa Demokrat itu juga mengalihkan manuvernya, tidak ke koalisi merah putih, kita tagih janjinya. Mana kekuatan sebagai penyimbang, mana kekuatan sebagai netral gitu ya. Yang disebut sebagai penyimbang itu tadi. Penyimbang dan netral. Kalau mau tetap konsekuen gitu ya, bahwa sebagai penyimbang dan netral, tentunya dia harus bersama 4 fraksi ini untuk menggapai gitu ya, bahwa pimpinan fraksi itu harus diajukan oleh partai pemenang pemilu. Oke lah, karena Undang-Undang MD3 sudah pengajuan judicial review-nya ditolak. Tentu kita berharap komitmen dari Ketua Umum Partai Demokrat untuk menagih janji mana kekuatan komitmen sebagai penyimbang dan netral itu. Oke, nah ini Undang-Undang MD3 sudah ditolak. Lalu nanti akibatnya pimpinan DPR yang dipilih tidak lagi oleh pemenang pemilu, sebenarnya apa yang akan terjadi nanti di DPR sendiri dengan pimpinan dan wakil pimpinan DPR yang dipilih langsung dari dan oleh DPR? Ini merupakan langkah awal dari koalisi merah putih untuk menguasai jagat politik di parlemen. Kalau pimpinan DPR sudah dikunci oleh kelompok-kelompok mereka, tentu mereka akan segera melancarkan gitu. Udah mudah dibaca gitu ya, bahwa akan segera melancarkan koalisi untuk menjegal kebijaksanaan pro rakyat yang diajukan oleh Jokowi JK. Karena pimpinannya tentu sudah berasal dari koalisi merah putih, tinggal nanti akan memilih ketua komisi dan itu berdasarkan Undang-Undang MD3 tentu pasti akan dikuasai oleh koalisi merah putih. Oke, lalu tadi mekanisme ini kan ditentukan oleh DPR sendiri. Selanjutnya nanti pemilihannya akan seperti apa? Tentu berdasarkan usulan dari gabungan 5 fraksi untuk mengajukan nama pimpinan maupun keperlengkapan DPR. Akan bisa diduga ya, kalau dulu berdasarkan komposisi pemenang pemilu, itu ada sharing antara partai-partai pemenang pemilu. Kalau menurut saya, ini merupakan pengalihan gitu ya dari kekalahan Pilpres menjadi perang di parlemen. Oleh karena itu mudah ditebak dan mudah dibaca dengan politik yang sederhana bahwa pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR tentu akan diisi dengan orang-orang dari partai-partai koalisi merah putih. Oke. Baik, setelah pasal yang tadi diduga, ada pasal 84 ayat 1 berisi pimpinan DPR terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang. Nah, itu nanti akan seperti apa, Mas Ari? Tentu bisa diduga ya, di koalisi merah putih sendiri pun juga menerapkan prinsip yang sama dengan konsep pimpinan DPR pada era sebelumnya. Tentu berdasarkan komposisi pemenang, Golkar pasti akan menjadi pimpinan DPR. Sudah 3 nama yang digadang-gadang, antara Fadel Muhammad, Setia Novanto, atau Ade Komarudin. Nah, pasti wakil ketua DPR akan diisi oleh Gerindra, yaitu Fadlizon. Kemudian pimpinan wakil ketua DPR akan diisi lagi oleh PKS, kemudian akan diisi lagi oleh P3 atau Demokrat. Koalisi merah putih. Ini memberikan celah atau peluang bagi koalisi pengusung Jokowi JK untuk menarik satu fraksi lagi gitu yang tidak kebagian menjadi pimpinan atau wakil ketua DPR.
sebenarnya peluang bagi Jokowi JK untuk makin terbuka, masih terbuka, walaupun injury time-nya makin sempit gitu ya, karena tanggal 1 Oktober sudah ditentukan pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Oke, baik, kita jeda sejenak. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak. Breaking news sidang putusan MD3 akan kami kembali.